mati, Cuk. Makanya lama mati, Cuk. Makanya lama mati, Cuk. Makanya lama mati, Cuk. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 orang yang terdampak gempa di NTT. 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7, bangunan di Pelabuhan Lorensai Maumere Sika rubuh. Terdapat 3 korban yang dievakuasi oleh tim SAR. 1 orang perempuan dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 2 korban lainnya luka-luka. Ketiga korban langsung dievakuasi ke RSUD TC Healers Maumere. Perkembangan operasi SAR terhadap dampak gempa yang terjadi di daratan Flores, tepatnya adalah di Nagekeo dengan gempa skala 7,7 skala liter dan kedalaman 10, dampaknya sampai ke Kabupaten Sika. Untuk Kabupaten Sika sendiri, penanganan yang sudah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas dan dari potensi SAR, terdapat 3 korban jiwa, 2 dalam kondisi luka-luka, 1 dalam kondisi meninggal. Sedangkan dari kabupaten lain yang berdampak dari gempa tersebut masih kita melaksanakan pendataan. Pasca gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026, jumlah korban tewas kini mencapai lebih dari 25 orang. Tim SAR gabungan bersama TNI, Polri, dan BPBD langsung bergerak ke sejumlah lokasi terdampak untuk mengecek kondisi warga, melakukan evakuasi serta mencari korban. Ya, ini ada korban meninggal ya. Sejumlah personil SAR gabungan dan polisi langsung diterjunkan ke lokasi terdampak tak lama setelah gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Petugas menyisir sejumlah titik, memeriksa kondisi warga, serta mengidentifikasi kerusakan akibat gempa. Salah satu lokasi yang menjadi fokus penanganan berada di area Pelabuhan Lorensai Maumere. Petugas melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada warga yang masih terjebak atau membutuhkan pertolongan. Gempa terjadi sekitar pukul 6:13 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan analisis BMKG, gempa memiliki magnitudo pemutakhiran 7,7 dengan kedalaman 5 km dan berpotensi tsunami. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan seluruh jajaran bersama unsur terkait terus bergerak cepat dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dari unsur Polri, TNI, dari Basarnas maupun BPBD maupun instansi terkait lainnya, kita semua sudah melakukan upaya-upaya SAR, ya, penyelamatan dan pencarian korban dan termasuk evakuasi. Ya, jadi kami sudah mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, baik dari TNI AD, TNI AL maupun Angkatan Udara dan Basarnas serta BPBD. Kita semua sudah melakukan upaya all out semua semaksimal mungkin yang dengan sumber daya yang kita miliki. Untuk itulah maka nanti siang juga nanti kami bersama-sama Forkopimda akan turun langsung untuk melihat ke daerah yang terdampak bencana. Sekaligus kami juga tentunya akan membawa bantuan baik makanan maupun minuman. Jadi paling tidak kita bisa untuk meringankan beban para korban. Tim SAR gabungan masih melanjutkan penyisiran, evakuasi, dan pendataan korban serta kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Masyarakat dihimbau tetap tenang, menjauhi wilayah yang beresiko, dan mengikuti informasi resmi dari BMKG, pemerintah, serta petugas di lapangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, M. Mansuni, iNews melaporkan. Tim gabungan kembali mengevakuasi 1 korban tertimpa reruntuhan ruang tunggu Pelabuhan Lorensai di Maumere, Nusa Tenggara Timur.
Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu Pelabuhan Lorensai. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan tersebut terjadi mendadak saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Guncangan hebat memicu kerusakan struktural hingga material bangunan roboh dan menimpa warga yang berada di bawahnya. Beberapa korban berhasil evakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers, Maumere. Merespon gempa magnitudo 7,7, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena meminta seluruh pihak bergotong royong memberikan bantuan sesuai kemampuan. Dalam kondisi darurat, Gubernur NTT berjanji akan bertanggung jawab nantinya jika ada toko-toko yang membagikan makanan dan minuman. Nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores untuk jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan dulu kepada korban melalui pemerintah. Nanti hitung-hitungan terkait dengan bantuan ini akan kita lakukan di kemudian hari. Yang penting bantu dulu korban, jangan sampai ada tidak bisa makan minum dalam situasi kayak ini. Ini saja dari saya sebagai awal, nanti sepulang dari Flores nanti sore kami dan Pak. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Gempa tersebut memicu tsunami di sejumlah wilayah pesisir. Terlihat sejumlah bangunan rusak karena gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Salah satu bangunan yang rusak adalah Hotel Jayakarta Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Sejumlah tamu panik sontak berlarian keluar gedung dengan membawa barang-barang seadanya. Mereka memperkirakan gempa mengguncang sekitar 5 menit. Gempa susulan kemudian terjadi beberapa kali. Sebelumnya gempa juga mengguncang wilayah 30 km timur Laut Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. BMKG melaporkan gelombang tsunami tertinggi terdeteksi di Maurole, Kabupaten Ende dengan ketinggian mencapai 0,94 meter pada pukul 5:27 waktu Indonesia Barat. Selain Maurole, gelombang tsunami juga terdeteksi di sejumlah wilayah lainnya. BMKG kini telah mencabut peringatan tsunami dan menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan menjauhi wilayah sekitar pesisir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami di wilayah Mbai, Nagekeo, NTT. Melalui unggahan di akun Instagram resmi milik BMKG @info_bmkg, peringatan dini tsunami di NTT telah dicabut. Sebelumnya peringatan dini tsunami disebabkan oleh gempa magnitudo 7,7. Gempa bumi tektonik terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat di wilayah Mbai, Nagekeo, NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami, namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang masih berpotensi terjadi. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutahiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini. Kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.